Hai, halo semuanya, aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend buat kalian yang besok sudah mulai libur. Oke, malam ini kita akan mystery reading lagi ya. Jadi temanya nanti sesuai dengan kartu yang bertebaran, kita akan buat satu kesimpulan. Tapi sebelum reading seperti biasa, kita akan ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Jadi kalau kalian terngantuk-ngantuk, jangan heran dan jangan bertanya, "Mi, kenapa aku ngantuk saat reading sama Mami?" Itu adalah efek dari lilin ini supaya kalian healing. Tidur itu adalah salah satu healing yang paling murah meriah, ya. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Energinya pada seneng nih, enteng banget ritual candlenya. Aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru mampir, baru singgah di channel aku. Buat yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, udah senior, apapun sebutan yang ingin kalian sebutkan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Kita cek energi masih tentang kamu dan dia kalau di readingan aku. Sambil aku disclaimer ya, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, jika tidak, jangan dipaksakan. Kalian harus bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Karena ini readingan general kolektif, banyak orang yang nonton, jadi belum tentu resonate untuk setiap orangnya. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kita cek dulu energi kamu dan dia. Aku ambil yang di atas ya, biar nggak lama. Konektor antara kamu dan dia di sini ada 2 of 1. Ada hubungan yang masih panjang jalan ceritanya kalau masih berlanjut. Tapi kalau sudah tidak berlanjut ya berarti nggak sampai ke titik itu. Ya, karena di sini mungkin hubungan ini penuh dengan dualitas, hubungan penuh dengan pilihan-pilihan atau perbedaan-perbedaan. Nih, gimana mau cocok kuncinya berbalik-balik arah. Seperti itu ya, tapi circle-nya nggak putus nih kalau aku lihat, masih kuat. Oke, energi dia di sini ada King of Pentacle, lagi mengejar pencapaian, target, value dalam diri dia, kesuksesan, kemapanan, atau hal-hal jangka panjang yang berkaitan dengan materi. Ya, kemudian di sini ada King of Swords, lagi overthinking, berpikir keras untuk melakukan ide-ide atau apapun yang bisa merealisasikan tujuan dia tadi di King of Pentacle. Ya, lagi benar-benar ngejar satu posisi atau satu kedudukan nih dianya. Ya. Wow. King of One.
Ini king semua kartunya yang keluar. Energinya lagi kuat banget nih, lagi mengejar sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsu kekuasaan, ya, baik dari segi penampilan, dari segi keuangan, atau dari segi karisma atau power. Ada sesuatu yang sepertinya ingin dia buktikan atau dia tunjukkan kepada seseorang atau pada satu golongan nih. Mungkin sebelumnya pernah diremehkan atau mungkin pernah dianggap kayak kamu nggak benefit, kamu mah nggak begini, kamu mah nggak begitu. Baru kali ini aku reading kartunya king semua nih yang nongol di energi seseorang. Jadi orang yang di posisi gini nih biasanya udah marah banget terhadap satu situasi. Ya, kadang-kadang bisa berpikiran nekat. Jadi kayak apa ya, kalau hal yang kliniknya bisa kayak cari persugihan atau cari jalan pintas untuk menuju kesuksesan sampai di level klimaksnya atau level paling teratas. Ambisinya besar sekali. Kemudian di sini ada Egg of Swords, ini energi kalian ya. Egg of Swords di sini. Ini tentang, biasanya kan Egg of Swords itu kan identik dengan keterbelengguan. Tapi kalau di sini Egg of Swords-nya adalah kalian ingin membelah, ingin membagi. Yang awalnya tadi kalian merasa ada keterbelengguan, terkungkung, terikat oleh satu koneksi atau satu situasi terhadap orang yang di situ. Kali ini kalian lagi mencoba untuk berpikiran netral atau menstabilkan. Coba kalau tetap terbelenggu, efeknya apa? Tapi kalau aku mencoba untuk melepaskan, efeknya juga apa? Ini ada dualitas dalam pemikiran kalian yang sedang ingin kalian lepaskan keterbelengguan tersebut atau kemelekatan tersebut. Antara siap nggak siap sih kalau yang aku lihat ya. Kemudian ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles ini menggambarkan ada sesuatu hal baru yang sedang ingin kamu rencanakan atau sudah kamu lakukan ya. Ini lebih kepada kayak tentang apakah kalau saat ini memang kamu merasa untuk urusan love life kamu lagi lesu, lagi gini banget, males deh. Mungkin kamu akan berfokus pada cuan kamu, target kamu, value kamu juga. Mengalihkan satu pemikiran untuk tetap aktif dalam satu situasi yang lainnya. Ya, kemudian di sini ada Ace of Swords nih, kalian SS ya, lagi benar-benar ingin bertransisi atau bertransformasi. Ace of Swords lagi banyak ide-ide yang sedang ingin kalian kembangkan atau banyak rencana yang ingin kalian lakukan. Bahkan banyak yang merencanakan sampai di penghujung tahun nih. Apakah rencana akhir tahun mau begini begitu? Padahal sekarang masih masuk ke pertengahan ya. Gitu, Oke, kita lihat ya situasi kalian dulu. Ini kayaknya yang nonton di channel aku bisa jadi 75% energi feminin ya. Karena yang terkoneksinya paling kuat energi maskulinnya nih, man-nya. Oke, di sini ada man, letter, cloud. Kemudian ada whip. Kalau kalian yang lagi pakai headset, sorry ya, mungkin kalian dengar aku nguap barusan, atau kalian dengar mungkin nafas aku tidak teratur karena kemarin aku kan baru sembuh. Jadi kadang-kadang masih suka kayak ngos-ngosan asmanya. Oke, konektornya antara kamu sama dia di sini ada garden, ada hubungan yang penuh dengan warna, penuh dengan kebahagiaan, tapi di sini banyak bunga kaktus. Artinya kebahagiaan itu juga berduri, bisa menusuk kalian kalau kalian tidak pintar-pintar menjaga hubungan kalian. Jadi kayak gardennya ini adalah pertemuan singkat yang lumayan mempersona, lumayan penuh dengan gairah, penuh dengan hal-hal lain, tapi sayangnya ya, apa yang menjadi hubungan kalian di sini terkurung ya di dalam satu kotak wadah, atau katakanlah memang mungkin hubungan yang disembunyikan, hubungan yang tidak resmi.
atau hubungan terlarang. Seindah apapun hubungan kalian, tapi kalian tahu suatu saat hubungan ini bisa menusuk kalian ibarat bunga kaktus ini. Itu dia. Oke, di sini ada men, ya, ini energi maskulinnya kuat banget. Jika memang kalian adalah feminin, maka itu kuat sekali memang energi maskulinnya. Tapi jika kalian di sini adalah maskulin, it mean artinya kalian berdealing sama seseorang yang feminin tapi jiwa maskulinnya kuat, keras kepala mungkin, atau otoriter, kontrol, atau hal-hal lainnya, pekerja keras juga, ya, pegang kendali besar dalam kehidupan dia. Letter ada hubungan yang bisa dikatakan disembunyikan tadi, ya, banyak hubungan yang berkaitan dengan chattingan atau tidak terlalu sering terjadi pertemuan. Ini juga ada hubungan LDR antara kamu sama dia atau virtual, ya. Kemudian di sini ada cloud, hubungannya tergantung arah mata angin, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyebalkan. Kadang-kadang indah, kadang-kadang penuh dengan rasa was-was. Kalian juga berdealing sama seseorang yang bisa jadi tidak punya pendirian tetap. Itu tadi, gampang termakan trust issue, gampang berubah-ubah pikiran atau haluannya. Kemudian ada whip atau cambuk, ini juga hubungannya lumayan menyakitkan. Sakitnya melekat sampai sekarang. Ibarat whip itu kalau coba deh, kalau orang yang dihukum cambuk, biasanya bekasnya masih sakit. Seperti itulah hubungan kalian, ya. Kemudian ada kafin, hubungannya sudah berakhir, sudah berlalu, sudah tutup buku, bahkan sudah tutup peti. Tutup buku lah ya, sudah berakhir, sudah berjedah mungkin, hubungan yang benar-benar sudah end. Kita lihat dari tarotnya. Sini ada Ace of Wands. Aku naikin ya. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Wah, banyak hubungan singkat nih. Baru dimulai tapi sudah berakhir. Sudah sakit. Kemudian ada Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, nih Gemini, Libra, Aquarius. Hermit, Virgo. Kemudian ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Hubungan singkat bisa jadi TTM-an atau one night stand, atau hubungan yang ketemunya bisa jadi sangat singkat tapi sudah menyatakan perasaan. Jadi belum pakai perkenalan, belum pakai yang namanya mengenali bibit bobot bebek, tapi sudah ada ketertarikan. Bahkan ada beberapa yang belum terjadi pertemuan. Ini yang tadi nih letter nih sepertinya, chattingan aja, tapi sudah bisa jatuh cinta, sudah bisa memberikan pengharapan-pengharapan atau kegombalan-kegombalan lain. Jadi endingnya hubungan ini penuh dengan yang namanya kebucinan yang hakiki. Seperti itu. Tapi sayangnya yang satu masih mau coba-coba, yang satu masih mau pendekatan, masih mau kayak ini batasnya pengenalan dulu. Tapi yang satu sudah baperan, yang satu sudah merencanakan banyak hal untuk jangka panjang dengan imajinasi-imajinasi atau planning-planning yang mungkin belum disepakati bersama. Jadi baru sepihak aja. Nanti kalau sama dia aku pengennya gini. Sementara yang dari satunya belum ada wacana ke arah situ. Hubungannya pengennya mengalir aja, let it flow aja. Begitu melihat sesuatu yang tidak jelas atau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, ya, yang terjadi apa? Dia menyakiti kamu, dia menusuk kamu, dia membuat kamu terluka sejadi-jadinya.
apapun situasi terluka yang dia bawa terhadap koneksi kalian. Ada yang ngeghosting, ada yang sudah benar-benar artinya nih hubungan yang sudah berakhir ya. Hubungan ini memang penuh dengan pencerahan, tapi sepertinya tidak bisa tercerahkan, sehingga salah satu pihak mengghosting, memblokir, menutup semua akses antara kamu dengan dia. Yang terjadi apa? Lelah hayati, nangis di pojokan, capek. Kenapa ya dia begitu? Kenapa ya kok begini? Apakah aku kurang memberikan ini, memberikan itu? Ya, so far di sini karena kalian masih berdealing dengan situasi kompetisi. Dia masih mencari atau membuat challenge dalam diri dia untuk menentukan siapa sih yang lebih nyaman dalam diri dia, siapa sih yang benar-benar nanti menjadikan sandaran. Karena mungkin dia berpikir dia sedang mencari seseorang yang mungkin buat the last chance-nya atau pilihan terakhir. Jadi jika ternyata sama kamu hubungannya tidak berhasil, hubungannya sudah pergi dan berlalu, mungkin kamu belum menjadi pilihan terakhir dia. Karena dia masih pingin survei lagi mana yang terbaik. Kayak orang kalau mau beli rumah atau pingin beli sesuatu pasti dipilih dulu. Ya, mau warna ini atau warna ini. Nah, sayangnya di sini mungkin ada yang mengekspektasikan bahwa jika hubungan sudah terjadi, maka hubungan ini harusnya langgeng, hubungan ini harusnya terus panjang sampai yang namanya berkomitmen. Itu even di sini untuk yang third party, karena aku juga melihat ada third party, ada hubungan yang disembunyikan atau dirahasiakan, berharap bahwa hubungan ini suatu saat bisa membawa arah yang cerah. Entah ini berniat yang punya pasangan meninggalkan pasangannya untuk bersama, atau bahkan kalau ada cinta yang segi empat, dia meninggalkan pasangannya, kamu meninggalkan pasangan kamu, akhirnya kita bersatu. Jadi di sini sudah terlalu banyak imajinasi yang jangkanya panjang banget ke depan. Padahal sementara usia hubungan ini mungkin masih seumur jagung. Ya. Itu. Dan di sini ada Seven of Wands. Ini capek kan? Capek banget memperjuangkan sesuatu yang menurut kamu kayak kamu lagi perang, tapi bukan perang terhadap satu situasi aja, tapi perang terhadap diri sendiri. Ya. Perang yang gak berkesudahan dari harapan-harapan yang diletakkan dari hubungan tersebut itu. Akhirnya aku melihat ada titik jenuh dalam diri kalian, ada kelelahan dalam diri kalian untuk melepaskan penderitaan tersebut. Yang tadinya mungkin banyak di antara kalian menutup diri, tidak mau terkoneksi lagi dengan orang baru, atau tidak ingin terkoneksi lagi dengan dia atau siapapun. Tapi kali ini kayaknya kalian mencoba untuk membuka peluang. Even sekalipun mungkin dia akan datang lagi, mungkin kamu akan terima. Karena di sini aku lihat awalnya kayak ada gambaran kesal, gemes, dendam. Ya, ada hal-hal yang benar-benar membuat kamu tuh emosinya naik sampai ke ubun-ubun. Ada penolakan-penolakan ketika terjadi emosi di dalam koneksi kamu sama dia. Tapi aku juga melihat perjalanan waktu membuat energi tersebut terlepas pelan-pelan. Atau kamu yang melepaskan pelan-pelan, atau memang karena udah terbiasa aja. Walaupun belum bisa melupakan sepenuhnya ya. Oke, di sini ada Seven of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kalian berdealing sama seseorang yang punya strategi banyak, ya. Bahkan ada yang dari awal sengaja mencari perhatian kamu atau menarik perhatian kamu untuk suatu saat bisa dia petik. Berarti dia sudah mengamati kamu. Apakah kelebihan-kelebihan yang kamu miliki suatu saat bisa dia manfaatkan, atau katakanlah dijadikan kayak bahan uji coba. Kamu bisa bantu aku nggak? Kamu bisa gini nggak? Bisa gitu nggak? Jadi kayak peleter nih kalau aku lihat. Dia kasih perhatiannya dulu sama kamu, nanti suatu saat ada yang dia tarik. Ada yang harus kamu bayar. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Tuh, perbedaan usia banyak sekali, single parent banyak sekali di sini. Dia cuma pengen kenyamanan,
ya dari kamu. Cuman pingin aku lagi yang diperhatikan. King of Pentacle tuh keluar lagi, Virgo, Taurus, Capricorn. Tadi juga King of Pentacle. Azas manfaat dalam readingan ini kuat sekali, Judgment. Beberapa di antara kalian ini adalah koneksi suami istri atau pasangan rumah tangga yang mungkin saja ketok palu atau melakukan legalitas perpisahan di pengadilan. Bahkan ada yang mungkin sudah mengurus tapi tinggal menunggu saat-saat ini, ya. Apa ya, ngambil sertifikatnya mungkin, atau urusan gono gininya yang harus diselesaikan itu. Kemudian sini ada Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, kita cek energi kalian. Bottom of the deck kalian di sini ada Four of Pentacles. Berpikir jernih, bagus. Ini kartunya banyak yang memanfaatkan atau dimanfaatkan ya. Kamu lebih berpikir jernih daripada buang-buang uang, daripada buang-buang energi. Ingat ya, bukan uang aja ya, buang-buang energi, buang-buang kasih sayang, ya buang-buang uang juga, buang-buang perhatian. Ya, kamu sekarang lebih kepada memperhatikan diri sendiri daripada buat dia. Kan mending buat aku. Daripada buat dia, lebih bagus aku menginvestasikan sesuatu dalam jangka panjang yang untungnya pun buat aku sendiri. Kamu sudah lebih berpikir smart di sini. Aku lihat udah jauh lebih pintar daripada sebelumnya. Ini banyak hubungan yang dimanfaatin kalau yang aku lihat ya, seperti itu. Tapi sayangnya kita kembali supaya kita tahu tema nih. Jadi kita lihat dulu ada apa dengan dia. Saat ini kalau yang aku lihat ya, ada upaya-upaya yang sudah dia lakukan dalam diri dia. Entah katakanlah menjalin hubungan baru di luar sana, atau mencari kesibukan-kesibukan untuk melupakan kamu. Ya, mencari kegiatan apapun di mana dia bisa mengalihkan pikirannya. Tapi paling banyak memang berfokus pada pekerjaan atau cuan. Tapi sayangnya di sini yang aku lihat sepertinya ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ya, seperti kayak dia mencari sesuatu yang lebih tapi justru dia kehilangan yang lebih. Misalnya dia kepengen dapat duit banyak tapi dia malah menghambur-hamburkan uang banyak. Dia kepengen dapat pasangan yang lebih setia, yang ada dia mungkin diselingkuhin. Dia kepengen begini, kebalikannya selalu terjadi seperti itu. Jadi kayak dia ngerasa hidupnya itu entah kayak di ujung tanduk ya. Ibarat kayak dia main bola yang banyak di tangan kita lempar-lempar, sewaktu-waktu kalau dia nggak fokus bisa ambiar. Itu yang terlihat. Jadi di sini ada pelarian yang dia lakukan terkait hubungannya sama kamu. Seperti kayak dia berupaya semakin dia tuh mencoba untuk melupakan kamu. Dia tuh mencoba untuk menyelaraskan dirinya dengan versi terbarunya. Dia sudah mencoba untuk supaya tidak terkoneksi lagi sama kamu. Tapi yang terjadi adalah pikirannya kembali lagi kepada kamu. Ya. Yang terjadi adalah kenyamanan yang selama ini dia dapatkan menggiring pikiran dia untuk kembali sama kamu, atau untuk nyaman lagi sama kamu. Bahkan di sini kalau aku lihat dia kayak ngerasa kok semakin aku mencoba melupakan dia kok malah semakin kuat ya kenangan-kenangan itu datang. Semakin mencoba lari semakin ketarik. Semakin mencoba ini semakin lagi kepikiran seperti itu. Apalagi buat kalian-kalian yang biasanya memang ya nggak jauh-jauh seperti readingan sebelumnya, yang kalian selalu menghargai dia, memberikan treatment bagus, positif, memotivasi dia atau mensupport dia lah, apapun bentuk support kalian. Ketika dia mungkin lagi di luar sana tidak bersama kalian, yang terjadi dia tidak mendapatkan support tersebut. Yang ada malah dapat judgment di sini, karma. Atau ya katakanlah hal-hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Jadi kayak, alah aku juga bisa berhasil kok tanpa bantuan kamu. Aku juga bisa kok jalan sendiri tanpa dukungan kamu, tanpa motivasi kamu, tanpa kalimat-kalimat semangat sayang, semangat bebek. Aku bisa nyemangatin diri aku sendiri. Tapi nyatanya dia nggak bisa. Ayo maju ayang embeb. Gitu tuh ya. Semakin dia coba jauh melarikan diri dari kamu ya, melupakan kamu, ketarik lagi. Kenapa? Ya, karena di sini ada kenyamanan-kenyamanan yang bisa dikatakan atau perasaan damai, perasaan tenang yang dia rasakan itu adanya pada diri kamu. Gitu. Jadi dia mau mengalihkan kemanapun pikirannya ya sulit ya.
Ini juga aku lihat kita kembali ya, kadang-kadang ada kilasan-kilasan tentang cerita masa lalu yang masih bisa dibacakan, aku bacakan. Dia juga orang yang gampang terintimidasi atau percaya dengan yang namanya trust issue. Jadi ada masukan-masukan kecil aja dia selalu terima. Itu ya. Ini paling banyak bisa dikatakan kalian adalah orang-orang yang dimanfaatin sama dia. Paling besar yang dimanfaatin secara finansial atau keinginan-keinginan yang berkaitan dengan materi atau material thing. Orangnya lumayan playing victim, suka membolak-balikan fakta, suka melarikan diri dari suatu permasalahan, suka membuat alibi-alibi yang tidak masuk akal. Itu orangnya naif juga, innocent, suka merasa nggak bersalah kalau sudah melakukan kesalahan. Oke, temanya apa dong? Tadi udah kebaca sih temanya. Semakin dia ingin melupakan kamu, bayangan kamu tuh semakin kuat, melekat. Nah, nanti kita rapihin deh. Aku rapihin. Kita lihat kenapa semakin dia mencoba melupakan kamu, justru bayangan kamu semakin dekat atau semakin sulit melupakan kamu ya. Oke, di sini ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, kemudian di sini ada Seven. The Chariot, angkanya 7, Cancer ya. Kenapa dia semakin sulit? Justru kenapa bayangan kamu semakin hadir ketika dia mencoba melupakan kamu? Karena dia dihadapkan dengan situasi pilihan, ya. Ketika pilihan-pilihan ini hadir, ya, ini mungkin pilihannya berbanding lurus dengan minus plus. Jadi kayak kalau dia ngambil A, nanti bakal resikonya begini, ngambil B resikonya begini, sementara backupannya nggak ada. Nah, ini kembali ingat lagi ke kamu bahwa kalau misalnya dia masih bersama kamu, dia mau pilih A, B, C sampai Z juga. Kalaupun terjadi kegagalan, kalaupun terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan, setidaknya dia tidak rugi-rugi banget atau dia tidak merasa kehilangan. Karena apa? Kamu ada di belakang dia, kamu ada mensupport dia. Itu ya. Kenapa dia nggak bisa melepaskan kamu, atau katakanlah semakin dia mencoba lari atau mencoba melupakan kamu, teringat lagi. Karena apa? Ya, di sini ada isu-isu, ya. Ada hal-hal yang dia dengar atau ada hal-hal yang bisa jadi bahan pemikiran. Antara siap dengan tidak siap, ketika dia ingin melepaskan kamu, nanti jangan-jangan dia bakal ketemu sama orang baru. Nanti orang baru yang lebih untung, orang baru yang mendapatkan perhatiannya, orang baru yang akan mendapatkan di mana seharusnya itu yang aku dapatkan, baik itu kasih sayang, perhatian, materi juga, atau hal-hal lainnya. Ya, ditambah dengan Queen of Cup ini, ya dia memang masih punya perasaan sih. Jadi nggak heran kemanapun dia lari, ya dia coba melupakan sekeras apapun itu. Ya, sekuat apapun dia mencoba lari dari kamu, ya pikirannya pasti teringat lagi. Karena memang gak bisa dipungkirin di hati kecilnya masih ada nama kamu, masih ada memori tentang diri kamu. Itu ya. Ditambah lagi di sini ada Four of Swords, sudah pasrah. Artinya ya, banyak hal yang sudah dia coba di luar sana, mungkin dia mengalami kegagalan atau ketidakberhasilan. Entah ini hubungan, entah ini kerjaan, entah ini kegiatan, ambiar beberapa. Jadi kadang-kadang kayak membuat dia ya mau tidak mau harus keeping zero dulu, atau diam di tempat dulu, pasrah dulu. Ya, dia pasrah nih sebenarnya, ya cuman kayak egonya memang kuat. Jadi kalaupun dia memang gak bisa melupakan kamu, sekuat apapun dia mencoba, ya sekuat apapun dia lari,
ya, tapi dia bukan berarti ingin menunjukkan atau memperlihatkan bahwa aku masih sayang sama kamu, aku masih cinta sama kamu. Dia tetap mencoba let it flow di sini. Dia mencoba untuk tetap letting go, meninggalkan, melepaskan apa yang sudah dia lewati antara kamu dan dia, ya. The Chariot di sini kalau aku lihat memang energinya pengen melarikan diri dari kamu. Bahkan ada beberapa yang benar-benar mencoba melupakan kamu tuh sampai menutup akses. Bahkan ada yang pindah rumah atau pindah kosan. Kalau yang kosan, kalau rumah mungkin jarang lah ya karena repot. Ada yang pindah kota hanya untuk supaya tidak terkoneksi sama kamu. Tapi ujung-ujungnya dia kayak kembali lagi ke titik awal. Ke titik awal tuh kenapa? Kok mutar-mutar ke sini lagi ya? Menurut dia tuh seperti itu. Karena ada Chariotnya kan harusnya kan ke arah sini kalau minggat. Tapi ini putar balik lagi. Jadi ya dia juga sih heran gitu. Kenapa sih masih ketarik lagi? Kenapa sih masih kepikiran lagi? Jadi kayak entah apapun alasan atau ada yang ada di dalam pikirannya, dia mencoba untuk melepaskan kamu, melupakan kamu, tapi memang nggak bisa. Nah ini mungkin terjadi di dalam diri kalian, beberapa di antara kalian. Kenapa sih Mi, kok aku nggak bisa ngelupain dia? Padahal aku sudah move on, padahal aku sudah begini, sudah begitu. Tapi masih aja keinget sama dia. Sama itu yang dia rasakan. Kadang-kadang kalian sendiri nggak tahu alasannya kenapa. Bahkan untuk menjabarkan atau menjelaskan alasannya pun sulit. Tapi itu yang terjadi. Ya, sama dia kadang-kadang bingung kenapa begini, kenapa begitu. Ujung-ujungnya tapi tetap masih memiliki perasaan sama kamu. Bahkan di sini ada kesedihan, ada kekecewaan, ada penyesalan yang pernah dia lakukan terhadap hubungan kalian. Kenapa sampai berujung seperti itu? Itu ya. Jadi memang aku lihat di sini upayanya besar banget untuk melepaskan bahkan melupakan kamu, tapi sepertinya nggak bisa. Itu. Oke, kita cek perasaan deh kalau gitu. Perasaan dia ke kamu seperti apa? Ada Page of Cup tuh. Cancer, Scorpio, Pisces, Page of Cup masih ingin menawarkan perasaan. Perasaannya masih ada. Walaupun mungkin tidak sebesar dulu, tapi masih tersimpan, ya. Oke, kemudian sini ada Temperance, ya, perasaannya ke kamu masih merasakan yang namanya adanya kestabilan. Ini ada Sagittarius, merasakan bahwa ada kestabilan yang dia rasakan justru ketika dia bersama kamu. Masih balance daripada yang lain. Oops. Oke, kemudian di sini ada Seven of Swords. Perasaannya suka stalking kamu nih, ngendap-ngendap, diam-diam ngintip kamu. Sadar nggak kamu? Ya. Beberapa mungkin kalau kalian masih ada sesuatu yang tertinggal di rumah kalian atau di dalam diri kalian, tunggu aja. Kayaknya akan jadi suatu alasan untuk dia mengambil kembali. Atau dengan alasan itulah yang tertinggal, masih ada nggak sih itu? Ini kayaknya nanti balik juga pakai alibi nih. Kamu tahu nggak nomor HP si itu yang dulu tuh HP ku hilang nih, nomor-nomornya habis reset misalnya, habis reset. Atau kayak bajuku kan masih ada di tempat kamu, aku ambil ya. Padahal sebenarnya itu adalah satu cara atau trik atau strategi dia untuk membuka satu komunikasi. But so far di sini kalau aku lihat tentang perasaannya, dia sering ngintipin kamu atau stalkingin kamu dari versinya dia, entah dari sosial media, status, atau jangan-jangan memang ngintip ke rumah kamu, tempat kerja kamu itu, atau bahkan bertanya kepada teman-teman yang kenal kalian, ya. Conversation tuh perasaannya pengen ngobrol, pengen ketemu, oi, ya ngobrol yuk, bicara yuk, lala, lala, ulala. Umat centil aku.
Oke, kita lihat lagi perasaannya ke kamu seperti apa. Banyak betul. Kaget ya. Ini kayak masih ada sangkutnya sama yang kemarin ya. Jadi dia tuh kenapa pikirannya ketarik lagi sama kamu, melupain kamu tuh sulit. Ini rata-rata mereka ada yang gagal dalam hubungannya, terus juga ada yang masih sendirian, akhirnya kayak jablay gitu. Jablay. Akhirnya ingatnya ke kamu lagi. Opini alam bawah sadar dia menggiring di mana tempat dia paling nyaman. Sama, kita juga kan semua rata-rata gitu. Ketika kita lagi kosong, hampa, biasanya pikiran kita kan lari ke tempat di mana kita bahagia kala itu. Nah, kalau kalian nggak bisa melupakan dia, mungkin kalian bahagianya sama dia kala itu. Gitu, ay. Jatuh juga akhirnya. Eight of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ini dia. Perasaannya ke kalian, kalau yang aku lihat di sini, ini lagi dualitas nih kalau aku lihat. Maju mundur ya. Ada kadang-kadang perasaan ingin meninggalkan kalian tapi nyangkut nih, ketarik nih. Masih ketarik, jadi belum lepas benar-benar tuh kan. Sejauh apapun upaya dia untuk melupakan kamu, nggak bisa ya, tetap keikat di sini. Sok-sokan nih mau pergi katanya. Tiba-tiba nyangkut di sini. Jangan dulu, belum waktunya gitu. Tuh perasaannya masih sok-sokan pingin ninggalin kamu, tapi sebenarnya paling besar di 4 ini. Masih ada perasaan, pingin ngobrol, ngintip-ngintip, masih pingin balance sama kamu. Ninggalin juga belum berani sepenuhnya, masih kayak gertak-gertak sambal atau uji ombak. Oke, bottom of the deck energi mereka. Di sini ada Seven of Cup, menunggu waktu yang tepat. Ya, pilihan-pilihan sudah ada di dalam pikiran dia. Tinggal masalah eksekusi saja. Ya, lagi banyak bercermin sama diri sendiri, mencari jawaban, bertanya, ngobrol sama diri sendiri. Kapan ya aku beraniin diri? Udah waktunya belum ya? Kalau aku melakukan gini nanti resikonya apa ya? Ngobrol aja teruslah dia sama dirinya sendiri gitu. Sampai kayak apa ya? Kalau orang lihat, ih apaan sih tuh orang ngobrol sendiri gitu. Sebentar, aku mau menyingsingkan lengan bajuku. Panas. Aku lagi nggak berani dingin-dingin. Takut masuk angin. Cek zodiak ya. Oke, di sini ada Virgo, Cancer, Sagittarius, Leo, Aries, Taurus. Bottom of the deck, Scorpio. Inisial nama. Ada Z, ada T, ada U, ada H, ada G, ada A. S, P, O, W, Q, K. Bottom of the deck ya, V. Untuk angka yang terkoneksi antara kamu dan dia di sini ada 22, 18, 11, 2, 27, 31, 6, 7, 3, 15. Bottom of the deck-nya 20. Kita baca buku tentang seni merawat sanubari. Hampir habis ya. Oke, kita lanjut ke halaman 167. Bagi yang berbudi, dia tak akan bingung di mana menguatkan hatinya sendiri saat tidak ada orang yang benar-benar mendengarkannya dengan baik. Dia bisa menyimpan permasalahannya begitu dalam sampai raup wajahnya tidak menunjukkan kesedihan. Dia melakukan itu bukan sekedar menguatkan hati, melainkan dia tahu betul bahwa tidak semua manusia bisa memahaminya dan tidak sedikit pula akan melupakan ceritanya. Teruntuk perempuan, berhati-hatilah menitipkan perasaan. Semua orang bisa mendengarkanmu dengan telinganya.
Tetapi tidak semua orang bisa menyimpan perasaan dalam hatinya. Itu dia readingan kita malam ini, ai aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.